Nah, tentang pembuatan lambang atau kemampuan simbolik. Ini berhubungan dengan kemampuan mendefinisikan. Yang pertama, ada beberapa kemampuan. Yang pertama, kemampuan mendefinisikan, menerangkan karakter sesuatu atau seseorang. Contoh, pernyataan bahwa dia murah senyum dan senang menyapa orang lain. Nah, ya, mendefinisikan. Tanah yang ditumbuhi berbagai sayuran yang gemuk dan hijau, misalnya gitu ya. Ada juga istilah totalizing, menotal katanya gitu loh bahasa Indonesianya ya. Ini istilahnya lucu juga ini. Itu maksudnya definisi ringkas dari seseorang atau sesuatu. Contohnya, dia seorang yang ramah, nah, gitu kan? Satu pernyataan ringkas sudah menjadi total, ya, menerangkan semua sifat orang itu. Senang tersenyum, senang menegur, ya, senang berteman, semacam itu. Atau tanah subur, ya, atau taman yang asri, dan sebagainya. Lalu kemampuan yang lain adalah mengevaluasi, memberikan kesan yang baik atau kesan yang buruk. Misalnya, orang yang berintegritas, semacam itu ya, pemimpin yang amanah, kendaraan ramah lingkungan, nah, semacam itu. Yang lain adalah mengatur persepsi. Lambang yang sama dapat bermakna berbeda bila dinyatakan kepada orang yang berbeda atau tentang orang yang berbeda. Misalnya, kamu konyol. Itu bila disampaikan kepada teman, berbeda maknanya dengan kalau disampaikan kepada orang yang tidak dikenal. Ya kan? Coba saja. Anda katakan itu pada teman, sahabat, dan Anda katakan itu pada orang lain yang Anda tidak kenal. Maknanya beda. Karena kemampuan lain ada pemikiran hipotetis. Gagasan tentang sesuatu yang belum terjadi atau tidak terjadi. Misalnya kalau sudah jadi sarjana, aku akan kembali bekerja di kampung. Nah, gitu ya. Atau seandainya tinggal di Jogja, aku akan mudah makan gudeg misalnya, gitu ya. Jadi hipotetis, tidak atau belum terjadi. Yang lain, kemampuan merefleksikan diri. Pernyataan tentang diri asli dan diri sosial. Apa bedanya? Diri asli itu yang kadang-kadang kita tidak sadar, ya, disebut I dalam bahasa Inggris, dan diri sosial, me dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau diri sosial kita sadar karena diberitahu orang lain. Misalnya ungkapan rasa senang, gitu ya, dengan teriakan yes, ya. Itu I. Karena kita tidak sadar kita punya perilaku semacam itu. Atau hanya sekedar senyuman kalau kita tahu kita sedang diamati orang lain, sedang diperhatikan orang lain, sedang dilihat orang lain. Itu me. Itu kesadaran tentang diri secara sosial. Gitu ya. Nah, sekarang ada beberapa tipe lambang nonverbal. Kita kembali kepada nonverbal. Ada beberapa tipe lambang nonverbal. Yang pertama adalah kinetik. Kinetik ini berkaitan dengan gerakan atau posisi tubuh. Berjalan ke sana, kemari, mengangguk-angguk, semacam gitu ya. Atau megang dagu, atau menggaruk, gitu ya. Lalu yang kedua, haptik. Itu sentuhan fisik. Karena kalau kita ngobrol dengan orang ya, kita disentuh, ya, atau salim, cium tangan, semacam gitu ya, atau cipika-cipiki barangkali ya, semacam itu ya. Yang ketiga, penampilan fisik.
kumis misalnya ya, atau janggut, atau cambang, atau rambut putih ya, macam ini ya, atau apa ya, kacamata barangkali ya. Tidak, kacamata bukan, kacamata lebih pada artefak. Jadi penampilan fisik ya. Kadang-kadang yang juga yang alami, misalnya warna kulit, sebagainya, rambut keriting dan sebagainya. Nah, yang keempat itu artefak. Misalnya mobil yang kita kendarai, sepeda motor, pakaian yang kita kenakan, dasi, jas, macam itu, kalung, HP, ya, arloji. Jadi itu bisa, artefak itu bisa menunjukkan siapa kita. Baik. Lalu yang kelima itu proksemik. Proksemik berkaitan dengan jarak, dengan ruang. Jadi kalau kita bicara dengan orang, biasanya kita atau dia itu menjaga jarak dengan kita. Jaraknya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Ya, kalau kita bicara dengan atasan, dengan bos, mahasiswa bicara dengan dosen, biasanya tidak terlalu dekat gitu. Ya kan, tapi kalau kita bicara dengan anak dan orang tua, dengan pasangan misalnya ya, dengan suami, dengan istri, kalau menjaga jarak kan malah aneh. Ya, itu proksemik. Atau ruang ya, ruang. Ada orang yang senang duduk di bagian tengah ya, dari ruangan, di bagian paling penting atau di atas misalnya ya, atas panggung misalnya gitu ya. Itu berkaitan dengan proksemik. Yang keenam itu lingkungan. Biasanya kita mengatur lingkungan ya, mengatur misalnya yang mudah itu musik ya kan, kalau kita berada di tempat-tempat tertentu ada musik yang lembut ya, di restoran, bisa juga di bandara, bisa juga begitu. Atau pencahayaan yang redup ya, warna dinding bisa juga, atau taman. Ada orang senang pesta kebun gitu kan ya, suasananya beda kan, lingkungannya beda. Yang ketujuh itu kronemik. Kronemik itu berkaitan dengan waktu. Kadang-kadang atasan ada yang menunjukkan kekuasaannya itu dengan datang paling akhir, atau kadang datang terlambat, sengaja dilambat-lambatkan kadang gitu kan, untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ada atasan, ada orang tua, ada guru, ada dosen itu yang justru sebaliknya, dia datang tepat waktu atau datang lebih awal dari seharusnya karena dia memberi contoh. Itu berkaitan dengan kronemik. Oke ya. Lalu yang ke-8 itu para bahasa. Para bahasa itu vokal yang non verbal, vokal ya, dengan mulut, dengan suara, tapi non verbal, bukan kata-kata. Berbisik misalnya kan, nah macam itu ya, bisik ya, atau berdecak ya. Atau nah semacam itu ya. Itu hanya ada dalam bahasa Indonesia tuh, bahasa lain rasanya tidak ada itu berdecak gitu ya, apalagi yang rasanya hanya bahasa Indonesia itu. Atau nah, semacam itu ya. Itu para bahasa. Ada bahasa di Pegunungan Tengah di Papua itu, orang menyatakan ya dengan rasa hormat itu dengan menarik napas. Itu para bahasa ya. Dan yang ke-9 itu diam, itu silence. Jadi orang diajak bicara dia diam saja. Itu ada maknanya kan. Orang ditanya diam, ada maknanya kan. Maknanya mungkin dia tidak tahu apa yang Anda tanyakan, atau dia tidak mendengar, atau dia memang tidak mau diajak ngobrol, atau memang dia memberitahu bahwa jangan ngobrol di sini, misalnya di masjid atau di gereja gitu ya. Anda kalau orang mengajak ngobrol, Anda kan diam saja gitu, memberi teguran secara halus pada dia, udah jangan ngobrol, ini sedang di rumah ibadah, kayak gitu kan. Jadi demikian pembahasan ringkas kita tentang pesan, elemen komunikasi pembawa gagasan, elemen fisik komunikasi pembawa gagasan, gitu ya.